Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi tentang disiplin kerja. Definisi disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Mukizat tahun 2002, terdapat dua jenis disiplin kerja, yaitu yang pertama self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Disiplin yang berasal dari diri sendiri, seseorang yang ada pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri. Artinya suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok. Yang kedua, command disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan, yang dinyatakan melalui kebiasaan peraturan-peraturan tertentu. Jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Handoko tahun 2001, terdapat 4 bentuk disiplin kerja, yaitu yang pertama, disiplin preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Yang kedua, disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang mengambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga, aturan kompor panas. Aturan ini pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Yang keempat, disiplin progresif. Disiplin progresif adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Aspek disiplin kerja. Menurut Robbins tahun 2005, terdapat 3 aspek disiplin kerja, yaitu yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja. Karyawan yang melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan satu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan ini di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan sebaik-baiknya, sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai karyawan. Menurut Hasibuan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disiplin kerja. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus mencontohkan perilaku yang baik agar ditiru oleh bawahannya nanti. Yang ketiga, balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan
kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Yang keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus ditetapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan baik. Yang kelima, waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 6. Ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. Selanjutnya, tips meningkatkan kedisiplinan pegawai. Yang pertama, perlakukan pegawai Anda sebagai teman. Dengan memperlakukan pegawai sebagai teman, mereka akan merasa lebih nyaman dan tidak terkekang. Sebaliknya, layaknya seorang teman, maka pegawai Anda akan senang dan antusias setiap bertemu dengan Anda. Rasa nyaman inilah yang akan membantu pegawai Anda semakin rajin disiplin dalam bekerja. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Misalnya dengan mendesain interior ruangan kerja yang asri, elegan, dan minimalis sambil berharap pegawai Anda akan lebih semangat dalam bekerja. Namun, itu saja belum cukup untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai Anda. Ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, tidak hanya dari segi fisik ruangan kerja, namun juga hubungan antar pekerja. Yang ketiga, dengarkan ide dan pendapat pegawai. Disiplinan pegawai juga dapat ditingkatkan dengan memberikan mereka kebebasan berpendapat atau urun ide. Bisa jadi, ide dan gagasan mereka akan membantu Anda mengubah masa depan tempat bekerja menjadi lebih baik lagi. Dengan memberikan ruang inovasi selebar-lebarnya bagi pegawai, pegawai akan merasa lebih dihargai dan mampu berkembang lebih baik lagi di kantor Anda. Yang keempat, terapkan reward dan punishment secara seimbang. Berikan reward kepada karyawan Anda yang senantiasa mematuhi peraturan dengan baik. Sebaliknya, terapkan punishment yang tepat jika pegawai Anda melanggar peraturan yang telah dibuat.